Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV program Bebas Hutang kembali hadir di hadapan Anda. Tepat pukul 11 hari ini, hari Senin 30 Muharram 1441 Hijriah atau 30 September 2019. Anda, sahabat muslim yang mungkin ingin berkonsultasi, sharing, kemudian mendapatkan bantuan untuk penyelesaian masalah hutang Anda, silakan hari ini Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di program Bebas Hutang. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda nanti untuk berinteraktif langsung bersama narasumber. Dan tentunya sahabat muslim, Anda bagi pendengar Radio Arisalah di kota Deli Serdang, Sumatera Utara, silakan juga bisa bergabung melalui program Bebas Hutang ini. Anda bisa mendengarkan Radio Arisalah 95,7 FM Santun Menyapa Ilmiah Berbicara. Nah, sudah ada dua orang narasumber di kesempatan kali ini yang hadir menemani saya ya, seperti biasa. Di sebelah kanan saya ada Pak Abu, ya, merupakan pegiat anti riba. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Dan ada narasumber tamu kita Bapak Ali Darmawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya sahabat muslim ya. Dua orang narasumber, ada narasumber seperti biasa Pak Abu, kemudian Pak Ali, ini narasumber tamu. Anda nanti silakan bisa sharing terkait tema kita ini yang cukup menarik ya. Hutang itu bisa membuat gelisah di siang hari, Gelisah di malam hari. gelisah di siang, apa maksudnya di siang hari, Terhina di siang hari, gelisah di malam hari gitu ya. Kalau biasanya orang siang hari mencari rezeki, malam itu untuk istirahat, ternyata kalau karena hutang bisa membuat malam hari menjadi gelisah. Biasa gelisah yang dipikirkan apa itu Pak Abu? Ya karena mikirin cicilan, bakal jatuh tempo. Oke, belum lagi masalah-masalah yang lain ya. Iya. Seperti yang kemarin juga kita bahas, ternyata hutang itu bisa membuat hubungan rumah tangga nggak harmonis. Jadi bawaannya tegang aja, sedikit-sedikit istri ngomong apa marah gitu ya Pak ya. Anak minta apa gitu, udah bawaannya sensi marah gitu. Betul. Baik Pak Ali, kalau soal tema kita kali ini, soal terhina di siang hari, gelisah pada malam hari. Terhinanya ini seperti apa kalau menurut Pak Ali nih siang harinya? Wah, ini sangat luar biasa nih kan. Terhinaan ini sangat luar biasa karena kan seperti yang pernah kita alamin, kita kan dulu juga terlibat dengan masalah hutang ini. Siang hari itu rasanya terhina. Arti kata apabila kita tidak ada dana untuk membayar hutang, apalagi yang sudah jatuh tempo, dan ketika itu datang debt collector ke rumah itu rasanya terhina. Untuk keluar rumah saja kita rasanya bagaimana kadang harus pakai Masker keluar keluar ke dari pintu belakang. Oh, sampai segitunya. Ini memang sangat luar biasa nih. Aduh, perasaan itu membuat hati kita rasanya tidak nyaman, terhina. Terkadang kita ketemu teman juga rasanya tidak nyaman gitu. Ini sangat terhina lah. Sangat terhina ya, terhinanya tuh di situ ya. Iya. Kita merasa apakah itu hanya perasaan kita saja atau memang karena inilah bentuk tekanan karena kita hutang itu Pak Abu? Bukan hanya perasaan, memang kenyataannya seperti itu. Contoh misalnya ya, kalau saya punya hutang sama Pak Ali, saya belum bayar nih. Terus kita sebenarnya satu kajian, satu majelis taklim. Nah, hari Jumat besok contohnya ada kajian nih. Saya mau datang tengok-tengok dulu. Ada nggak Pak Ali? Oke. Kalau nggak ada Pak Ali, saya ikut kajian. Tapi kalau ada Pak Ali, waduh, berdebar nih jantung kita kan. Bakal ditanya, dia apa, dan segala macam. Malunya itu Malu Pak ya. kan, Terhina nah karena begitu. malu Karena gitu. udah menunda-nunda pembayaran hutang. Gitu dia. Kalau Jadi dari Pak Ali sendiri mungkin ada cerita tidak Pak? Pernah punya pengalaman karena hutang siangnya itu mau ngapain aja jadi malu, mau ketemu teman, saudara, keluarga, bawaannya malu dan merasa diri itu paling hina gitu Pak. Ya, kalau di kita katakan memang luar biasa sih. Kita sendiri pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Waktu itu kan kita bertubi-tubi lah rasa terhinanya ini, sehingga kita tidak berani keluar rumah bahkan itu. Ada satu ketika kita, waktu itu akhir bulan sih memang, kan rata-rata kan jatuh tempo itu pada akhir bulan. Debt collector dari perbankan, dari leasing itu datang pada hari yang sama gitu. Kita sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa kan gitu. Kita mau dengan bahasa yang lain juga kita merasanya kok diri ini
terhina gitu kan, sehingga kita merasa kok tidak berani menatap wajahmu, tidak berani kan gitu. Kita rasanya tertunduk karena utang ini sangat sangat membuat kita tidak percaya diri lah gitu. Ya, jadi memang luar biasa membuat kita tuh malunya Pak Abdul. Kalau saya punya pengalaman nih, Bang Abror, saya dari rumah nih, mau pergi kajian. Ini pakaian biasalah, pakaian Berarti tadi koko. pengalaman sendiri Pak, ya? Pengalaman pribadi. Oke. Memang kan yang kita sampaikan ini pengalaman pribadi iya, kita iya. semua. Sama istri, mau pergi kajian nih, bawa mobil. Di tengah jalan, waktu ini kan di Medan nih kan, di depan SPBU, di depan satu hotel, dicegat kita nih. Serep, 13 motor. Di stop. Wah, turun kita. Pak, gimana ini? Apa? Wah kan, di depan orang rame, dikirain kita ada apa-apa, ditengokin orang, rupanya apa? Kredit mobil belum dibayar. Jadi ya itu, kan terhina kita. Iya, betul. Iya kan? Atau seperti yang Pak Ali katakan tadi, debt collector datang aja ke kantor. Datang aja ke rumah. Tetangga kan pada lihat. Betul. Lihat tuh Pak Abu tuh. Tagihannya belum dibayar. Kan terhina kita. Betul, betul. Nah, memang itu dia jadinya gara-gara hutang, kadang anak uang sekolah anak tertunda, kan terhina anak-anak di sekolah. Betul. Sedih kita kan. Nah, itulah akibat hutang. Jadi luar biasa sekali ya memang apa namanya kebiasaan hutang ini yang akhirnya kemudian membuat kita sendiri menjadi rugi, bukan hanya kita sendiri tapi Betul. keluarga juga begitu ya. Betul. Nah, kemudian gelisah di malam hari. Ya, tadi kita Bapak sampaikan juga karena mikirin nih besok nih cicilan gimana apa segala macam gitu. Kalau Pak Ali ada apa Pak sedikit cerita mungkin yang bisa dibagikan pengalamannya? Ya mengenai gelisah ini kan, alhamdulillah kalau di rumah ini kan tidurnya pakai AC, cuman rasanya itu panas ya Pak. Oke. Bukan AC-nya yang kurang dingin. Bukan karena Ternyata nggak diserap bisa sih ya. ada tagihan besok gitu Pak. Iya, jadi kita setel AC-nya gitu kan, sampai panas juga. Tetap panas Iya. ya. Panasnya berarti dari dalam Oh tuh, Pak iya, ya. makanya kita gelisah. Tidur Oke. mohon maaf kadang punggung-punggungan kan. Sehingga tidak nyenyak lah. Kan gitu. Malam tuh gelisah selalu kan gitu. Oke. Oke, Pak Abu ada tambahannya? Ya, mendekati jatuh-jatuh tempo kan. Kita kan begini nih. Selama kita berhutang itu, semua pekerjaan hidup kita tuh fokusnya di hutang aja. Bagaimana cara membayar hutang, membayar cicilan. Nah, ketika akan jatuh tempo, misalnya tanggal 15, udahlah, tanggal 4 dari 1 minggu sebelumnya kalau uangnya belum ada itu, udah mikir kita di mana lah. Jadi 1 minggu itu udah nggak bisa tidur. Untuk bagaimana nih? Bentar lagi jatuh tempo. Iya kan? Belum lagi ya apa, udah pokoknya udah lemas semua lah. Akhirnya kemana kita kalau misalnya ya keluarlah ke teman-teman kemana, waduh. Kadang ke hal-hal yang negatif kan. Nah itu gelisah di malam hari. Ya. Jatuh tempo mau dekat, uang belum ada. Sementara besok harus bayar. Nggak bayar nanti dikejar-kejar debt collector. Kan begitu kita berpikirnya. Jadi ya kadang diskus sama istri pun, ya gimana, apalagi yang bisa dulu kan tahunnya kita gali lubang tutup lubang, utang dengan hutang gitu loh. Pinjam sama istri, ada nggak ada, gadikan emas, gitu lah kira-kira. Jadi memang pinternya kita itu Ngakali supaya utang tutup utang, jadi gali lubang tutup empang. Ya ini menarik ya Pak Bu ya, Iya. soal usaha kadang-kadang pada situasi yang memang kita tuh sudah sangat tertekan, bingung mau ngapain kan, memang jalan keluarnya mungkin yang saat ini banyak dilakukan orang adalah pinjam satu ke satu lagi ke satu lagi. Nah ini kalau seterusnya pola hidupnya seperti ini, gimana menurut Pak Abu? Ya itu maka akhirnya kita seperti itu. Dari awal kan pertama kali kita ketemu Mas Abror bahwasanya utang itu selalu bertambah. Ya itu akibatnya. Oke. Karena kita tidak fokus kepada bisnis kita atau usaha kita atau kerja kita. Kita fokusnya hutang. Ya pinternya hutang aja. Bagaimana menutupin hutang? Ya dengan hutang lagi. Kalau dulu saya
dekat-dekat mau gajian, dekat-dekat mau apa, uang nggak ada, belum cair. Pekerjaan banyak sebenarnya, pekerjaan banyak, tapi masih di luar semua uangnya, belum ditagihkan, belum cair istilahnya. Nah, besok mau gajian, gimana caranya ya? Ya, mumpung ada Pak Ali, telepon Pak Ali, bisa pinjem nggak 100 juta? Oh, boleh. Tapi bulan depan saya bayar, iya, asal kembalinya 110 gitu lah dulu kan. Kalau dulu kan begitu. Iya kan, sebelum zaman jahiliyah lah. Iya. Ya udah, oke, teken, serep. Udah gajian lah kawan. Ini kan utang udah sekian, ditambah lagi yang 100 ini bertambah lagi. Bulan depan belum cair juga dari pekerjaan. Dari mana lagi coba? Ya Pak Ali kalau dipinjam masih ada, mungkin dia kasih. Ke Mas Abror lah. Mas Abror, saya butuh uang segini, bulan depan saya bayar. Boleh, sekian, tapi pulanginnya sekian ya. Teken lagi. Kira-kira begitu. Oke. Kalau Pak Ali sendiri dari pengalaman Bapak mungkin bisa berbagi kepada sahabat keluarga muslim. Kalau ada tabiat sampai seperti itu. Jadi maksudnya dalam pola pikirnya adalah gali lubang tutup lubang, hutang terus kepada untuk nutupi satu, hutang ke yang lain lagi. Nah, ini bagaimana kalau dari pengalaman Pak Ali sendiri? Dulu hampir sama dengan Pak Abu kan. Kita justru bahkan seringkali menggadaikan cek kalau kita dulu kan, lihat giro itu kan. Karena kan malam sudah gelisah nih. Apalagi kalau malam Jumat nih. Seharusnya kita mesra-mesra dengan istri yang dipegang itu kalkulator. Pegang kalkulator. Masih kurang untuk setoran besok. Gelisah gitu kan gitu. Loh, masih ada selembar lihat giro. Yang itulah yang kita gadaikan. Itu terus rutin gitu. Waktu itu memang sangat luar biasa. Kita merasa sangat tertekan, tidak tahu lagi cara. Kita gelisah kan gitu. Yang kita pikir bagaimana besok ada duit. Kan gitu. Ada uang untuk membayar utang itu. Gitu. Jadi maksudnya tidak ada Bapak ataupun berbagi kepada sahabat keluarga muslim kira-kira yang sifat seperti ini nih gimana nih untuk mengatasinya gitu. Oh gitu. Ya memang setelah kita belajar, memang sifat-sifat seperti ini harus kita hindarin. Kita perlu ilmu untuk mensiasati ini. Karena kalau dulu kita kan tidak berilmu. Setelah kita diajarin, kita belajar, ternyata hadis Rasul juga ngomong. Rasulullah itu ngomongnya gini. Berhati-hatilah kalian ketika kalian berhutang. Karena utang itu akan mendatangkan kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Ini kok hadis Rasul kok tepat dengan saya gitu kan, ini apakah semua teman-teman yang berhutang juga merasakan seperti itu kan gitu. Makanya cukup dihindarin gitu. Kita harus ganti mindset kita dengan kata lain gitu selain utang. Karena yang kita tahu biasanya kan menyelesaikan hutang dengan hutang. Sehingga utangnya nggak selesai, bertambah lagi. Gitu terus setiap bulan. Ada juga kebiasaan orang ketika memang dia nggak mau hutang, tapi posisinya adalah dia selalu butuh uang, akhirnya menjual aset-asetnya. Nah ini kira-kira nanti dari Pak Abu dan dari Pak Ali kira-kira seperti apa mungkin bisa berbagi pengalaman ataupun share soal kondisi seperti itu sahabat usia, tapi setelah jeda jangan kemana-mana. Bagi Anda yang ingin bergabung jangan lupa hubungi nomor interaktif kami dan Anda juga nanti bisa menjelaskan secara rinci seperti apa permasalahan Anda nanti agar bisa dibantu permasalahannya oleh dua narasumber kita. Sahabat muslim, kita jeda, nanti setelah jeda kami akan kembali untuk Anda tetap di program Bebas Hutang.